Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan tahun 2019. Di sini perkenalkan, nama saya Suhendri dengan NIM 1903060025. Nama saya Putri Sriana Simanjuntak dengan NIM 1903060058. Di sini, baik teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan atau menginterpretasikan tugas dari Ibu Tati Fidianasari sebagai dosen ternak unggas. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sistema digestoria pada ayam dan juga sistema progenetilia pada ayam atau sistem reproduksi. Yang ketiga, kami akan menjelaskan sistema Tractus respiratorius pada ayam. Langsung aja kita ke preparatnya. Di sini kita akan menjelaskan masing-masing dari fungsi yang ada di preparat ini dan juga menjelaskan nama dan fungsinya, insya Allah. Oke. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan sistem digestoria unggas atau sistem pencernaan pada ayam ya. Dan yang pertama itu dari mulut atau capum oris. Nah, ditandai dengan adanya gigi dan bibir dengan pipi yang rudimenter dan adanya pipila yang menyelimuti pendudukan bentuk paruh tergantung makanan alami unggas. Nah, langit-langit mulut terbentuk segitiga pada ayam dan kalkun. Di dalam mulut terdapat glandula saliva atau kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut terdapat glandula saliva atau kelenjar ludah. Fungsi saliva yaitu sebagai pelumas untuk memudahkan pencernaan melalui faring dan esofagus. Nah, selanjutnya yang kedua itu yaitu faring. Merupakan tabung musculomembranosa yang mendukung baik sistem digesti maupun sistem respirasi. Faring teksturnya agak keras, bergerigi seperti pipa as. Panjang faring sekitar 8 cm. Baik, selanjutnya yang ketiga itu lanjut ke esofagus. Merupakan tabung musculomembranosa yang membentang dari faring menuju ventriculus. Panjang esofagus sekitar 6 cm. Tekstur dari esofagus lebih lunak dan mulus dibandingkan faring. Yang selanjutnya yang keempat yaitu crop atau tembolok. Mulut pertama pada unggas, dilihat bau dan tekstur makanan. Crop terletak di sebelah kanan bidang median. Secara fungsi, crop merupakan bagian dari ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Ukuran crop bervariasi tergantung makanan yang disimpan. Ketika crop kosong, lubangnya akan menutup sehingga memungkinkan makanan langsung lewat ke ventriculus. Crop pada ayam dan kalkun tidak dijumpai di angsa dan bebek. Ukuran crop lebih besar dari esofagus. Nah, proses pencernaan karbohidrat pertama kali itu terjadinya di crop. Nah, baik, selanjutnya itu proventriculus. Fungsi dari proventriculus adalah untuk mensekresikan asam lambung, dan karena ini ruangnya sempit, hanya sedikit kemungkinan digesti berlangsung di sini. Terdapat enzim pepsin dan asam hidroklorik. Pencernaan material pakan terjadi, sekresi enzim langsung mengalir ke gizzard. Nah, yang keenam itu ventriculus atau gizzard. Ya, warnanya biru kemerahan. Oke, baik, gizzard terletak di sisi kiri di bidang median. Bentuknya bulat pipih, diameternya kurang lebih 2 inch dengan tebal kurang lebih 1 inci. Material pakan dipecah di sini. Partikel pakan yang semakin besar menyebabkan
kontraksi otot pada dinding ginjal semakin cepat. Nah, pada ginjal batu-batu kecil atau GERD membantu menghaluskan makanan untuk disalurkan ke usus kecil. Nah, fungsi GERD juga sebagai mineral pada unggas. Proses pencernaan protein pertama kali di ventriculus. Makanan di ginjal pH-nya itu asam, teksturnya itu kasar. Selanjutnya itu intestinum tenue. Ada 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, pada duodenum melekat pankreas, dilakukan duodenum. Ukurannya sekitar pankreasnya itu sekitar 8 cm. Panjang duodenum itu sekitar 14 cm. Warna makanan sama seperti di ginjal, yaitu teksturnya cair. Jejunum dan ileum, di sini terdapat berbagai enzim yang sebagian besar dari pankreas, yaitu enzim amilase, lipase, dan tripsin. Masuk ke dalam usus ini untuk mempercepat dan mengefisiensikan pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak, serta untuk mempermudah proses absorpsinya. Nah, ayam dewasa itu panjang usus halus sekitar 1,5 meter. Nah, pada ayam kami yaitu sekitar 90 cm. Bagian jejunum dan ileum, segmen yang sulit dibedakan, permukaan lumen usus banyak fili atau genjot usus. Permukaan fili terdapat banyak mikrofili yang berfungsi untuk melakukan absorpsi hasil pencernaan. Proses pencernaan lemak pertama kali di usus halus. Di jejunum tekstur makanan agak cair sama seperti di duodenum. Nah, di ileum tekstur makanan mulai padat, warnanya gelap. Baik, selanjutnya itu seka atau usus buntu. Ya, kawan-kawan, di sini terdapat di antara usus halus dan usus besar yang membentuk 2 kantong. Apabila hanya satu disebut sekum. Keadaan normal panjangnya 15 cm. Nah, ini insya Allah normal nih, 15 cm ada. Pada unggas sehat, seka berisi pakan sangat lembut yang dapat keluar masuk. Warna pakan gelap, hanya sedikit air, karbohidrat dan protein yang diserap oleh satuan bakteri. Belum ditemukan bakteri peranan dari seka. Yang selanjutnya kolon, yaitu berfungsi untuk menyerap air, natrium, dan mineral lain. Oke, yang selanjutnya yaitu kloaka. Akhir saluran pencernaan disebut kloaka. Disebut juga muara 3 saluran, yaitu pengeluaran hasil pencernaan, metabolisme, dan saluran reproduksi. Anus adalah bagian lubang dari kloaka pada ayam betina. Ukurannya bervariasi. Saat bertelur ukurannya lebih besar dari keadaan normal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi ayam betina. Nah, di sini ada opum, kemudian ventriculus. Nah, di sini ada simpangan magnum. Yang menyimpang-nyimpang ini simpangan magnumnya. Kemudian di sini ada uterus. Nah, di sini ada oviduk. Nah, di dalam oviduk ini di sini tempat pembuahan dan tempat telurnya. Yang setelah itu masuk ke pengeluarannya, yaitu kloaka. Oke, baik. Di sini ada organ pencernaan tambahan. Organ ini berkaitan erat dengan saluran sekresi ke dalam saluran pencernaan. Nah, organ tersebut yaitu pankreas, kantong empedu, dan hati atau liver. Nah, di sini saya akan menyebutkan pankreas. Terletak di antara lipatan usus duodenum, berfungsi sebagai saluran endokrin dan eksokrin. Endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin karena mensekresikan hormon insulin dan glukogen. Sebagai kelenjar eksokrin karena mensekresikan pancreatic juice
yang dialirkan ke usus halus. Tripsigonen diaktifkan di dalam usus halus oleh enterokinase menjadi tripsin yang mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin sehingga dapat memecah protein. Nah, selanjutnya kantong empedu. Dia berwarna hijau. Ayam mempunyai kantong empedu, tetapi beberapa jenis burung tidak mempunyai kantong empedu. Dua saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus. Saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampung dan alirannya besar dari yang kiri. Nah, fungsi dari empedu ini itu mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu menyerap lemak, membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Nah, yang terakhir itu hati atau hefar. Fungsi fisiologi hati, sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, destruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, menghancurkan asam urat, inaktivasi hormon polipeptida. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Warna kehijauan pada empedu disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah, yaitu biliverdin dan bilirubin. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, bila terdapat kesalahan atau kesalahan dalam video kami, mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Selamat berjumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.